Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Triceto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal tesis saya dari mata kuliah RMIC yang diampu oleh Prof. Nurul. Nah, nanti ya di video ini saya akan menjelaskan lebih detail apa yang saya teliti, apa yang saya kaji, apa yang saya temukan gitu nantinya. Nah, untuk di awal video ini yang saya pengen kasih tahu itu adalah kenapa saya mengambil topik ini adalah isu sustainability sedang marak di masyarakat, sedang marak di global. Salah satu yang saya angkat adalah green marketing. Bagaimana green marketing ini berpengaruh terhadap customer loyalty. Apakah seseorang itu loyal terhadap suatu brand karena green marketingnya sebuah perusahaan gitu. Chapter pertama, latar belakang, realita di balik botol plastik. Kita sudah tahu gitu, sudah hampir semuanya tahu bahwa konsumen hari ini itu makin sadar soal isu-isu lingkungan. Layaknya Greenpeace yang sedang menuntut Raja Ampat itu untuk gagalkan proyeknya. Tapi di saat yang sama makin sadar juga bahwa tidak semua kampanye ramah lingkungan, tidak semua proyek ramah lingkungan, tidak semua produk ramah lingkungan itu benar-benar dibuat tulus oleh perusahaan. Banyak brand berlomba-lomba melakukan kegiatan yang membawa embel-embel atau prefix green di depan atau di belakang, entah kayak seperti Go Green atau green marketing, green finance, dan lain-lain sebagainya. Sayangnya gitu ya, tidak semua dari mereka-mereka ini melakukan hal tersebut secara konsisten, secara tulus bahkan. Salah satu contohnya itu ada Aqua dan Le Mineral. Mereka itu sangat gencar dengan hashtag bijak berplastik dan daur ulang. Produk-produk mereka klaim bahwa ini produk recycle, produk daur ulang yang sudah sustain. Tapi apakah semua konsumen itu langsung percaya? Nah, di situ saya langsung berpikir ini. Konsumen zaman sekarang itu bisa melihat, membaca bahkan green marketing itu per kata atau per karakter bahkan. Jadi mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi apa sih yang sebenarnya konsumen itu benar-benar jadi loyal terhadap suatu brand? Apakah green marketing ini cukup gitu? Atau justru green trust itu menjadi kunci jadi dalam suatu perusahaan? Dan mungkin lebih dalam lagi, apakah mereka itu membentuk persepsi positif terhadap brand, atau malah justru jadi skeptis karena curiga ini adalah greenwashing. Chapter 2, rumusan masalah. Jadi di chapter ini saya akan menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah saya atau pertanyaan yang muncul nantinya. Jadi yang pertama, seperti yang sudah saya mention tadi, apakah green marketing dan green trust itu berdampak pada loyalitas konsumen? Secara kita sudah tahu, konsumen itu sudah peka terhadap apa itu green marketing, apa terhadap isu-isu sustainability. Yang kedua, apakah image atau green brand image ini tuh menjadi penghubung penting gitu ya di antara perusahaan dan customer ini. Dan yang terakhir itu saya akan membawa sejauh mana sih si greenwashing ini memperlemah hubungan antara customer dan perusahaan itu tersebut. Karena kadang ya tentu niat baik aja itu nggak cukup.
Kalau nggak dipercaya, semua strategi bisa runtuh. Chapter 3, tujuan penelitian. Bukan cuman ngomongin pengujian teori, tapi refleksi praktek dari bisnis. Itu yang nanti akan saya bawa di dalam tesis saya nanti. Jadi dari penelitian ini saya memiliki tujuan itu bukan hanya menjawab secara statistik, tapi juga melihat lebih kritis gitu, lebih detail. Apakah benar-benar gitu ya green marketing itu sangat mempengaruhi dari loyalitas konsumen di era yang mungkin cukup marak terkait isu-isu sustainability? Atau apakah brand itu tetap bisa dipercaya saat semua orang berlomba-lomba jadi hijau? Itu yang menjadi salah satu tujuan dari penelitian ini. Dan nantinya mereka ini akan memberikan feedback baik bagi customer, baik bagi perusahaan, bagaimana mereka bersikap terhadap sesuatu yang terjadi nanti ke depannya. Chapter 4, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, saya tidak menggunakan sekedar asumsi saja. Jadi saya akan mengambil beberapa jurnal terkait dan memakai teori-teori yang solid. Nah, di dalam penelitian saya mendasari dua kerangka utama yang akan saya pakai. Yang pertama ada Theory of Planet Behavior yang dia berbicara tentang perilaku manusia itu dipengaruhi oleh sikap, norma, dan persepsi kontrol. Nah, dalam konteks ini itu niat untuk membeli produk ramah lingkungan bisa muncul kalau ada persepsi positif terhadap suatu brand. Dan teori yang kedua adalah signaling theory dari Spence 1973. Jadi di teori ini menjelaskan pentingnya sinyal dari perusahaan ke konsumen atau komunikasi yang terjadi dari perusahaan ke konsumen. Ketika komunikasi ini dikirim seperti kampanye-kampanye hijau, green marketing atau sebagainya, dan dilakukan dengan konsisten dan aksi yang nyata, maka kepercayaan terbentuk. Chapter 5, hipotesis. Logika yang ingin saya uji. Jadi dalam penelitian ini, saya sudah menyiapkan 5 hipotesis saya berdasarkan asumsi pribadi saya terhadap loyalitas konsumen itu dipengaruhi oleh green marketing. Nah, jadi yang pertama, green marketing dan green trust itu sangat membentuk green brand image. Dan yang kedua, green brand image itu meningkatkan loyalitas konsumen. Lalu yang ketiga, green marketing dan green trust itu memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau brand. Dan yang keempat, green brand image itu berperan sebagai mediator. Dan yang terakhir tentunya greenwashing. Nah, karena greenwashing ini adalah salah satu part yang menjadi penghalang, maka akan saya masukkan sebagai hipotesis terakhir bahwa greenwashing itu sebagai moderator yang memperlemah gitu semua hubungan positif itu sendiri. Jadi green marketing itu beresiko memiliki greenwashing ya, sehingga greenwashing ini akan merusak kepercayaan dari konsumen tersebut. Nah, kalau saya ibaratkan itu ya, brand image itu sebagai jembatan mungkin ya, dan greenwashing itu adalah badai yang sewaktu-waktu bisa merobohkan jembatan itu sendiri. Chapter 6, metodologi. Jadi di proposal tesis saya kali ini saya akan menyediakan pendekatan atau menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya dengan online survey.
dengan menggunakan Google Form gitu ya tentunya. Akan disebarkan ke beberapa orang yang terdiri dari 33 pertanyaan. Saya menggunakan skala Likert 5 poin, dan responden yang saya tuju adalah konsumen yang pernah membeli dan mengetahui tentang kampanye hijau atau green marketing dari brand Aqua dan Lee Mineral. Nah, teknik pengambilan data yang akan saya gunakan itu adalah purposive sampling dengan metode analisis structural equation modeling SAM dan menggunakan Smart PLS 4.0. Nah, 5 variabel utama yang saya ukur dalam penelitian kuantitatif saya kali ini adalah yang pertama adalah green marketing, yang kedua green trust, yang ketiga green brand image, terus yang keempat ada greenwashing, dan yang terakhir consumer loyal. Nah, instrumen ini saya adaptasi dari salah satu studi terdahulu seperti Chen di 2010, Ottman 2011, Kotler and Keller 2016 yang sudah teruji validitasnya dan reliabilitasnya. Chapter 7, penutup. Jadi, bagi saya, tesis itu memiliki high effort. Which is kalau udah high effort, sayang rasanya kalau tidak high impact. Maka ini bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas kuliah atau kewajiban kuliah, kewajiban akademik, tetapi saya ingin memiliki dampak langsung terhadap proses bisnis atau masyarakat itu sendiri. Untuk melihat bagaimana dunia bisnis itu bisa lebih jujur ke depannya dan lebih berdampak nantinya terhadap kelangsungan hidup kita. Karena konsumen hari ini itu bukan hanya membeli sebuah produk. Mereka beli cerita, mereka beli nilai. Nggak mungkin rasanya kalau mereka hanya beli produk. Kenapa ada Ferrari? Kenapa ada Lamborghini? Kalau mereka hanya butuh transportasi, ada mobil kalian yang lebih murah. Mereka membeli produk yang memiliki nilai, memiliki sebuah cerita yang mungkin tidak didapatkan oleh brand-brand lainnya. Dan yang terpenting dari hal tersebut adalah kepercayaan. Trust menjadi salah satu kunci dalam bisnis untuk menjadikan perusahaan tersebut efisien dan dipercaya dan mungkin bisa maju di pasar global. Ya, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak sudah menyimak. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.